Bismillahirrahmanirrahim. Materi terakhir yaitu tentang mustasna. Perlu kita ketahui bersama bahwa pengertian mustasna itu ada dua. Yang pertama ada menurut bahasa dan yang kedua ada menurut istilah. Jadi pengertian mustasna menurut bahasa itu artinya yang dikecualikan. Sedangkan menurut istilah bahwa mustasna itu adalah isim yang jatuh setelah huruf istisna. Itu pengertian mustasna menurut bahasa dan istilah. Kemudian untuk materi mustasna ini yang perlu kita ketahui atau syarat penting supaya kita mengetahui itu merupakan contoh mustasna apa dan apa, maka komponen istisna inilah yang perlu kalian ketahui terlebih dahulu. Ya, jadi komponen istisna itu ada 3. Yang pertama ada mustasna minhu, yang kedua ada adat istisna, dan yang ketiga ada mustasna. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan mustasna minhu? Jadi mustasna minhu itu adalah kata yang dijadikan pengecualian darinya dan terletak sebelum adat atau alat istisna. Disebutnya mustasna minhu. Jadi kata atau kalimat yang terletak sebelum adat istisna. Sedangkan yang kedua, adat istisna itu adalah alat pengecualiannya. Ya. Dan yang ketiga mustasna, yaitu kata yang dikecualikan dan terletak setelah adat atau alat istisna. Ini yang perlu kalian ketahui atau pahami. Ya, pertama mustasna minhu, kedua adat istisna, dan yang ketiga mustasna. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Jadi untuk huruf istisna atau adat istisna itu semuanya ada 8. Ini pun harus kalian hafalkan. Ya, ada 8 diantaranya illa ghairu siwa suwa sawaun khala ada wa hasya illa ghairu siwa suwa sawaun khala ada wa hasya gitu. Tapi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas yang ilahnya saja. Ya, untuk yang goiru sampai wahasya itu silahkan kalian pelajari masing-masing. Karena waktunya tidak mencukupi dan yang ada di soal untuk soal PSAT pun hanya sampai ilah saja. Kita lanjutkan. Di sini. Mustasna yang menggunakan ilah itu cara kerja mustasna yang menggunakan ilah ini dibagi menjadi 3 kelompok. Ya, jadi mustasna yang menggunakan ilah saja itu pun sudah dibagi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama mustasnanya itu beri'rob nasab. Jadi kelompok yang pertama kita fokusnya ke si mustasna ya. Jadi si mustasna. Jadi di kelompok yang pertama, mustasna beri'rob nasab ketika kalimatnya adalah kalimat kalam tam mujab. Ingat, kelompok pertama, si mustasnanya itu dibaca nasab dengan syarat kalimatnya itu harus menggunakan kalimat kalam tam mujab. Maksudnya gimana? Yang dimaksud dengan kalam tamujab itu yaitu semua dari komponen yang 3 tadi ada. Lengkap semuanya ada seperti mustasna minhu-nya, adat istisna-nya, dan mustasna-nya. Itu. Jadi si mustasna-nya wajib dibaca nasab dengan syarat kalamnya menggunakan kalam tamujab. Itu kelompok yang pertama. Sekarang lihat contohnya di sini. Qomal qaumu illa Zaidan. Kaum itu berdiri kecuali Zaid. Apakah semua kaum itu berdiri? Tidak. Jadi ada yang tidak berdiri yaitu si Zaid gitu. Ya. Di sini dalam kalimat qomal qaumu illa Zaidan, lafadz al-qaumu berkedudukan sebagai apa? Berkedudukan sebagai mustasna minhu.
ya, sebagai mustasna minhu tadi yang terletak sebelum adat istisna. Kemudian yang kedua, illa. Illa di sini disebutnya adat, ala atau alat istisna yang mengecualikan. Ya. Dan Zaidan di sini berkedudukan sebagai mustasnanya. Nah, di sini kan sudah lengkap ya. 3 komponennya ada. Seperti mustasna minhu-nya sudah ada. Kemudian adat istisnanya ada. Selanjutnya, Zaidan menjadi mustasna lengkap, komponennya ada. Maka, kalimat tersebut disebutnya atau sudah jelas menggunakan kalam tam mujab. Maka lafaz Zaidan wajib dibaca nasob. Tidak boleh Zaidun, tidak boleh Zaidin. Harus nasob. Gitu. Kemudian yang kedua, kullun nasi halikuna illa solihina. Setiap manusia itu akan binasa kecuali orang yang soleh. Apakah semua orang akan binasa? Tidak. Ya. Kalau misalkan kita menjadi orang yang soleh, maka tidak akan binasa. Nah, di sini yang berkedudukan menjadi mustasna minhunya mana kira-kira? 8. An-nasi berkedudukan sebagai mustasna minhu. Kemudian illa sebagai adat istisna dan as-solihina sebagai mustasna. Seperti itu. Selanjutnya itu untuk kelompok yang pertama. Jadi si mustasnanya wajib dibaca nasob. Nah, kemudian untuk kelompok yang kedua, ini si mustasnanya bisa dibaca 2 wajah. Pertama, bisa dibaca ropa dengan kedudukan sebagai badal, dan yang kedua bisa dibaca nasob yang berkedudukan sebagai istisna. Tapi dengan syarat kalimatnya itu harus menggunakan kalam tam manfi. Ya, yang kedua, kelompok kedua mah. Jadi gitu, kelompok kedua mah bisa dibaca 2 wajah. Pertama bisa dibaca ropa, cuma berkedudukan sebagai badal. Yang kedua boleh dibaca nasob yang berkedudukan sebagai istisna dengan menggunakan kalamnya kalam tam manfi. Jadi contohnya pun beda dengan yang pertama. Walaupun kalimatnya sama, tapi untuk kelompok kedua ini diawali dengan huruf manafi gitu. Ya. Contohnya maqamal qaumu illa zaidun. Bisa Zaidun si mustasnanya. Yang kedua dibaca maqamal qaumu illa Zaidan. Dibaca nasob. Ya, al-qaumu menjadi mustasna al-qaumu mustasna minhu illa adat istisna Zaidun mustasna yang dibaca ropa yang berkedudukan sebagai badal gitu. Kemudian yang kedua, maqamal qaumu illa Zaidan. Nah, lafaz Zaidannya itu berkedudukan sebagai mustasna, tapi mustasnanya itu sebagai istisna, ya. Jadi kelompok kedua mah kalimatnya menggunakan kalam tam manfi, mimiti dalam awal contohnya itu menggunakan huruf manafi, seperti itu. Kemudian kelompok yang terakhir, kelompok yang ketiga, kelompok yang ketiga, nah kalau ini kelompok yang ketiga mah dibaca sesuai tuntutan amil, ya. Tapi dengan syarat untuk kelompok ketiga mah kalamnya itu menggunakan kalam nakis dan kalam manfi, gitu. Jadi nanti dari ketiga komponen yang tadi itu ada salah satu yang dibuang. Jadi nggak ada semuanya, tapi ada salah satu yang dibuang. Yaitu apa? Ada yang dibuang, yaitu mustasna minhu-nya. Tidak disebutkan, ya dibuang mustasna minhu-nya. Nah gini, jadi mustasna minhu-nya tidak disebutkan dalam kalimat. Juga kalam nakis ini sudah pasti manfi. Diawali dengan huruf nahi atau istifham.
maka i'rabnya sesuai dengan tuntutan Amil. Ini mah kelompok ketiga mah. Jadi misalkan gini, kalau misalkan Bapak Amil itu menyuruh si mustasna menjadi fa'il, maka wajib dibaca apa? Maka wajib dibaca rofa, ya, karena fa'il itu kan berkedudukan apa, ciri fa'il itu kan dengan rofa gitu. Nah, contohnya ini, maqoma illa zaidun. Tuh, ada yang dibuang kan? Asalnya mah kan maqomal qaumu illa zaidun di kelompok kedua mah. Nah, kalau kelompok ketiga mah diawali dengan huruf ma, tapi si mustasna minhu-nya dibuang. Ya, jadi maqoma illa zaidun. Nah, gitu. Illa ma huruf nahi, koma fi'il madi, illa adat istisna, zaidun mustasna yang dibaca ropa yang berkedudukan sebagai fa'il gitu. Nah, kemudian kalau Bapak Amil menyuruh si mustasna itu menjadi maf'ul bih kumaha? Berarti kumaha? Nah, kalau Bapak Amil menyuruh si mustasna itu menjadi maf'ul bih, misalkan, hei mustasna, maneh kudu jadi maf'ulun bih. Maka lafaz jaidun yang awalnya jaidun, nah ketika disuruh menjadi maf'ul bih maka berubah menjadi zaidan, harus dibaca nasob. Jadi manasortu illa zaidan. Aku tidak menolong kecuali kepada Zaid gitu. Ya, jadi lafaz zaidannya itu berkedudukan sebagai mustasna yang menjadi maf'ul bih. Kemudian yang ketiga, kalau Bapak Amilnya menyuruh, hei, meureunna cek Bapak Amil teh mustasna anjeun kudu jadi jar majrur, maka kumaha? Jadi marortu illa bizaidin gitu. Jadi bukan zaidan tapi tambahan huruf jarna bizaidin gitu. Ya. Jadi untuk kelompok illa yang pertama, si mustasnanya itu dibaca satu wajah, yaitu dibaca nasob dengan syarat kalamnya harus menggunakan kalam tamujab. Kemudian yang kedua, kelompok kedua, si mustasnanya itu wajib dibaca dua wajah. Yang pertama bisa dibaca ropa yang berkedudukan sebagai istisna, dan yang kedua bisa dibaca nasob yang berkedudukan sebagai istisna. Terserah eta mah. Ya, kelompok kedua mah bisa dibaca dua wajah, bisa jaidun, bisa zaidan. Kemudian yang kelompok terakhir yaitu dengan syarat kala yang kedua dengan syarat kalamnya kalam tam manfi, yang mana dari dalam awal kalimatnya itu harus diawali dengan huruf manafi. Sedangkan untuk kelompok yang ketiga itu dibaca tiga wajah atau sesuai dengan tuntutan Bapak Amil. Kalau Amil menyuruh si mustasna menjadi ropa, maka harus dibaca ropa, berarti kudoma zaidun. Kalau misalkan disuruh maf'ul bih berarti zaidan. Kalau disuruh jar majrur berarti bizaidin. Dengan syarat kelompok ketiga mah menggunakan kalamnya kalam nakis dan manfi. Jadi kelompok ketiga mah ada satu komponen yang dibuang, yaitu mustasna minhu dan diawali dengan huruf manafi di awalnya. Seperti itu. Mungkin untuk penjelasan bab istisna atau mustasna ya. Nah, jangan lupa babul istisna yang versi Jurumiyah yang ini pun harus kalian hafalkan, karena soalnya ada misalkan contohnya wa nasbu 'alal istisna'i titik 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 wa illa zaidan, tak teh diisian nu titik titik eta teh naon kos kitu
ya. Mungkin penjelasan bab mustasna dicukupkan sekian terlebih dahulu. Mudah-mudahan bisa kalian pahami walaupun hanya dalam video, ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.